Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis keempat, lanjutan dari kemarin, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat terus menerus kepada orang yang membacanya sampai ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nisa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat terus menerus kepada orang yang membacanya sampai ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nisa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Faedah dari hadis ini adalah mengenai surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah dan Alif Lam Mim Saddah di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia salat pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 kebaikan dan dijauhkan darinya 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dari kitab Majharijul Haq. Imam Tirmizi rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebagian sahabat radhiyallahu anhum pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa di tempat itu ada sebuah kuburan. Mereka tidak tahu bahwa di tempat itu ada sebuah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Saddah dan surat Tabarakalladzi. Syekh Hadid bin Man'an rahmatullah alaihi berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki yang berbuat dosa besar, lalu ia selalu membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat itu membentangkan sayapnya di atas orang tersebut sambil berkata, Tuhanku, orang ini banyak membacaku. Syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Syekh Khalid bin Mad'an rahmatullah alaih melanjutkan, surat ini akan membela pembacanya di alam kubur dan berkata, Ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitabmu.
Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya di atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Syekh Khalid bin Mad'an rahmatullah alaih juga telah meriwayatkan kisah yang sama untuk surat Tabarakalazi, dan dia sendiri tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Syekh Tawus rahmatullah alaih mengatakan bahwa kedua surat ini memiliki lebih dari 60 keutamaan dibandingkan dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh. Yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur, seseorang, ia akan menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka? Sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur?" Jawabnya, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Aku mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melebihi pemandangan kubur." Dari kitab Jami'ul Fawaid. Allahumma hafadna minhu bifadlika wa minnika. Ya Allah, dengan anugerahmu dan kemuliaanmu, perihalalah kami dari siksa kubur. Salah satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Tabarakalazi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita niatkan di dalam hati sanubari kita untuk senantiasa menyampaikan dan mengamalkan pada yang lain. Insyaallah hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika